Bapa kami yang di sorga, segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini berkat kemurahan Allah di sorga. Kami sudah memuji dan mengagungkan namamu Tuhan, yang mengajar kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas, karena Allah Tritunggal ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Saatnya Roh Kudus tolonglah kami untuk mengerti dan memahami firman Allah. Taruhkan dalam setiap hati kami, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga bagi seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kondisi hidup manusia yang tidak akan pernah hilang dari dunia ini sejak seseorang lahir sampai dia mati. Perasaan itu akan menghinggapi siapapun dia. Dari latar belakang, keadaan, kondisi yang bagaimanapun, kondisi hidup ini akan selalu ada pada orang itu. Yaitu apa yang disebut dengan rasa takut. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan berbicara firman Tuhan dengan judul mengatasi rasa takut. Saudara yang terkasih, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, dalam banyak hal, semua manusia tanpa melihat latar belakang, manusia mengalami sekali lagi apa yang saya sebutkan tadi, rasa takut. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, di sana firman Allah berkata demikian. Ini perkataan dari Adam. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah pernyataan seorang yang bernama Adam, ya. Pernyataan Adam setelah dia melanggar keputusan dan ketetapan Allah, dia berkata, aku menjadi takut. Saudara, ketakutan itu adalah merupakan emosi dasar. Sekali lagi, ketakutan adalah merupakan emosi dasar manusia yang akan selalu ada pada setiap individu atau pada setiap pribadi. Akan selalu ada. Saudara-saudara, rasa takut lebih berdampak pada hal-hal yang buruk daripada hal yang positif. Memang pernah kita temukan ayat dalam Alkitab berkata, takutlah kamu kepada Allah. Kita harus takut kepada Tuhan. Tapi takut yang dimaksud kepada Tuhan dengan takut yang kita bahas ini berbeda. Takut kepada Allah artinya supaya kita memberi hormat setinggi-tingginya pada Allah. Tapi ketakutan yang sedang kita bicarakan hari ini adalah situasi hidup yang selalu tidak menentu dalam hidup kita yang membuat kita khawatir. Nah, saudara-saudara, disebutkan bahwa rasa takut itu adalah suatu mekanisme. Mekanisme artinya sesuatu yang otomatis muncul di dalam diri manusia. Saudara, ketika anak itu lahir, begitu dia lahir dari rahim, begitu dia lahir dari kandungan ibunya, maka dia memiliki rasa takut yang luar biasa. Itu sebabnya dia menangis. Siapa yang mengajarin dia begitu? Tidak ada. Itu makanya disebut sekali lagi adalah merupakan suatu dasar. Hidup dasar yang terjadi sebagai respon. Respon itu tanggapan terhadap suatu stimulus. Stimulus itu artinya umpan balik. Ya, itu namanya stimulus.
Kalau saudara melihat di depan saudara ada makanan yang enak, otomatis air liur saudara itu muncul. Padahal nggak ada yang perintah. Itu namanya stimulus. Lalu ketika saudara melihat ada orang di samping saudara tidak bicara kepada saudara, tapi orang itu ambil asam lalu diperas. Dan saudara lihat air perasan asam itu. Akan ada respon dalam lidah kita, dalam mulut kita. Itu namanya stimulus. Stimulus akibat sesuatu yang muncul di depan kita. Nah, stimulus yang kita sebutkan yang akhirnya mengakibatkan rasa takut itu adalah misalnya sakit. Kalau saya tanya satu-satu Bapak Ibu hari ini, pasti semua ada jawabannya. Satu-satu ya, tapi tidak sempat kita tanya satu persatu. Kalau ditanya, Pak, apa yang Bapak takutkan sekarang? Bapak yang satu ditanya, Pak, apa yang Bapak takutkan sekarang? Pasti ada jawabannya. Tanya Bapak yang berikut, Pak, apa yang Bapak takutkan? Sekarang ditanya Ibu, Bu, apa yang Ibu takutkan? Ibunya jawab, aku takut kalau suamiku mati duluan. Karena dialah yang mencari uang dalam rumah tangga kami. Itu yang kutakutkan, paling kutakutkan di antara semua. Kalau dia mati, padahal dia sumber pengharapan dalam arti sumber sumber ya untuk mencari nafkah, sumber makan, minum, seluruh kehidupan kami ada di pundak dia. Yang paling kutakutkan adalah itu. Ditanya seorang anak, apa yang kau takutkan dalam hidupmu? Dia bilang, kalau orang tuaku mati dua-dua. Aduh, aku nggak tahu mau jadi apa. Saudara-saudara, itu namanya stimulus. Dia bilang tadi, kalau orang tuaku meninggal, muncul rasa takut. Kalau suamiku meninggal duluan, muncul rasa takut. Kalau istrinya meninggal, muncul rasa takut dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, itulah gambaran umum bahwa setiap manusia itu pasti mengalami apa yang disebut dengan rasa takut. Tapi pagi ini kabar baiknya adalah Allah memberikan kita solusi yang tepat bagaimana kita mengatasi rasa takut. Buka bersama-sama Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktan dari Daud, perhatikan baik. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Garis bawahi, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ini kondisi hidup yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin juga kita bisa menghadapinya. Maka di ayat 4 dan 5 dia katakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang terkasih, Daud menulis Mazmur ini saat dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Oke ya Bapak Ibu, harus dipahami dulu itu. Daud menulis Mazmur ini ketika dia dikejar-kejar Saul, hendak membunuh dia, hendak dibunuh. Ketakutan yang dialami Daud tentu saja bagi setiap kita adalah merupakan hal yang wajar, karena itu bukan sesuatu gejala sakit kejiwaan. Ya, karena dia dikejar, hendak dibunuh, dia berlari, dia dikejar, maka saudara-saudara tentu ketakutan itu pasti ada. Siapapun kalau kita mengalami hal ini, pasti kita juga ketakutan luar biasa. Jangankan seperti ini. Bapak Ibu, kalau ada mengetok rumah saudara jam 2 atau jam 3 pagi, jam 2 pagi atau jam 3 pagi, diketok dengan tidak bersuara, maksudnya tidak ada suara selain ketukannya, lalu ketukannya pun tidak seperti lazimnya orang mengetuk pintu rumah. Mungkin ada bapak-bapak juga yang ketakutan, langsung mengambil dan menyediakan parang. Atau mengambil sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya.
Saudara-saudara, itu yang dialami oleh Daud. Dia dikejar-kejar Saul hendak membunuh dia. Lalu hal apa saja yang dapat kita pelajari saudara-saudara dari Daud? Yang dia lakukan agar dia dapat mengatasi rasa takutnya. Dia dapat mengatasi rasa takutnya. Sekali lagi, Daud dikejar Saul, hendak dibunuh. Dia ketakutan luar biasa. Tapi ada 3 kebenaran yang kita temukan di ayat tadi. Itulah yang dilakukan oleh Daud ketika dia ada dalam kondisi takut yang sangat luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, memohon belas kasihan Allah. Memohon belas kasihan Tuhan. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ini yang pertama dilakukan oleh Daud. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon belas kasihan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Daud sadar bahwa hidupnya sering kali diperhadapkan dengan pergelutan ancaman bahaya. Daud sadar itu. Dalam kondisi seperti inilah maka Daud memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia sadar bahwa kekuatannya dalam menghadapi masalah dan pergumulan itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Saudara-saudara, kondisi sekarang ini pun dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak hal yang kita sering kali dengarkan. Semua kabar-kabar yang tidak baik, yang menakutkan. Bahkan kalau saudara sekarang melihat, menonton di YouTube ada berita yang selalu didengung-dengungkan. Katanya bahwa tahun 2023 itu tahun kegelapan. Ya, tahun 2023 tahun kegelapan. Kegelapan itu bukan bumi ini jadi gelap tidak ada matahari, tapi berbicara tahun begitu sulitnya, begitu sukarnya, bahkan ada orang yang menyebut itulah awal dari sebuah keajaiban dunia di mana dunia akan berakhir. Saudara takut mendengar itu? Ya, pasti saudara bilang, ya bagaimana ya? Orang pun nanti memiliki sesuatu tidak cukup untuk persediaannya dalam menghadapi kehidupan. Mungkin seperti perasaan yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika ada masa kelaparan 7 tahun di masa Yusuf. Terjadi kelaparan di Mesir, tapi Yusuf dengan hikmat Allah menimbun gandum di masa kelimpahan, artinya dia menabung lalu sampai akhirnya semua orang bangsa-bangsa kelaparan dan datang ke Mesir, karena di Mesir itu ada persediaan. Apalagi ancaman yang kita dengar, bencana alam. Ya, hari-hari ini kita dengar hampir seluruh Indonesia ternyata hujan setiap saat. Ya, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Saudara dengarkan, nonton televisi dan melihat, wah, ada longsor yang menutupi sekelompok perkampungan, mati semua terkubur di sana. Ada longsor apalagi, mereka dapat kiriman, bukan kiriman beras, kiriman berkat, tapi kiriman banjir. Itu melanda rumah mereka, menghanguskan mereka. Ada peperangan di sana sini, ketakutan luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua itu dapat membuat kegentaran bagi banyak orang. Lalu apa kekuatan kita, apa yang dapat kita lakukan? Belajar dari Daud, kita hanya memohon belas kasihan Allah. Tak ada cara lain. Kekuatan saudara dan saya sangat terbatas. Kalaupun saudara berkata mungkin begini, kalaupun terjadi kegelapan seperti yang dibilang orang di tahun 2023, kalau kami masih bisa hidup, jangankan 1 tahun, 5 tahun pun kami bisa hidup. Oke, saudara hidup sendiri di Tanjung Anom, orang lain pada mati. Apa yang terjadi? Saudara makan tiap hari, lalu ada saudara lihat tetangga saudara merengek-rengek tidak bisa makan. Uang saudara berlimpah tapi tidak ada lagi barang yang mau dibeli. Orang duluan mati, hanya kelebihannya adalah saudara mati belakangan.
Itu saja kelebihannya. Tapi akan mati kah? Akan mati. Saudaraku sekalian, hari ini kita diajar firman Tuhan untuk merendahkan hati dan merendahkan diri dan berkata, biar belas kasihan-Mu saja Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Daud memohon belas kasihan Allah ketika dia menghadapi rasa takut yang amat luar biasa. Yang kedua, ayat yang keempat, waktu aku takut. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Berarti yang kedua yang dapat kita pelajari dari Daud ketika dia diperhadapkan dengan rasa takut yang luar biasa. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Kalaupun aku harus mati, kalaupun aku harus mengalami semua tantangan hidup yang sedang terjadi, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Tapi aku serahkan diriku penuh kepada Allah. Saudara, Daud yakin bahwa musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa karena Allah. Amin. Oke. Sekali lagi. Kenapa Daud memohon belas kasihan daripada Allah? Karena Daud sadar, saudara sekalian, Daud sadar bahwa musuh-musuhnya itu tidak dapat berbuat apa-apa karena Allah. Firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Keyakinan ini saudara didasari Daud karena memiliki kepercayaan kepada Allah. Melalui pengalaman hidup dengan Allahnya yang menjadi bahan perenungan pribadinya. Daud sangat berpengalaman masalah tantangan kehidupan. Mulai dia masa remaja sebelum jadi raja dia sudah berpengalaman betul. Sebelum dia diangkat menjadi raja, Daud sudah berpengalaman bagaimana Allah selalu berpihak pada dia. Ketika dia masih menggembalakan kambing domba ayahnya, Alkitab berkata akan ada datang singa, ada datang binatang buas yang hendak menerkam binatang yang digembalakannya. Tapi dia bisa mematahkan leher, bahkan mencabik-cabik daripada binatang liar yang hendak memakan binatang gembalaannya. Daud mengalami bagaimana Tuhan menolong dia ketika dia diperhadapkan dengan seorang yang bernama Goliat. Pengalaman-pengalaman ini saudara dengar baik. Menjadi modal bagi dia ketika dia berhadapan dalam situasi hidup yang berat. Yang saya mau katakan adalah sampai hari ini kalau saudara menoleh sedikit ke belakang. Menoleh ke belakang yang saya mau katakan adalah pernahkah saudara mengalami pertolongan-pertolongan ajaib Tuhan dalam hidup saudara di masa lalu? Di masa yang lampau saudara pernah mengingatnya. Di masa lalu saudara pernah berpengalaman dengan Allah. Maka dengar, hal itu harusnya menjadi modal bagi saudara dan saya untuk masa kini ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang berat. Sehingga kita berkata, dulu aku ditolong oleh Tuhan. Hari ini juga aku percaya pertolongan Allah ada padaku. Kenapa dulu aku ditolong Tuhan? Kita berkata aku berserah penuh pada Allah. Dan hari ini pun aku berserah penuh pada Allah. Saudara-saudara, hal inilah yang membuat Daud tidak tenggelam dalam ketakutan. Daud melangkah dengan penuh keyakinan berdasarkan janji yang disematkan dalam hati, dalam sanubarinya. Hari ini juga, kenapa saudara? Kalau saudara dengarkan lagu hari ini, saya bilang nanti lagu ini akan dinyanyikan di semua ibadah 1, 2, dan 3. Dan lagu-lagu itu saya sendiri yang memilih dan menyusunnya dan menyerahkan hari ini. WL itu sangat santai. Kenapa? Mereka tinggal mengajak nyanyi. Saya menyusun lagunya, saya mencari lagunya, saya atur lagunya, lagu pertama sampai terakhir. Semua nadanya sama. Nada yang saya maksud nafas atau roh daripada lagu itu sama. Mengingatkan, mengajak kita supaya kita tidak takut sedikit pun. Karena Allah memberikan di dalam lagu-lagu itu ada janji-janji Allah yang luar biasa. Saudara dengar janji Allah. Tapi apakah itu tertoreh di hati sanubarimu yang dalam? Atau janji itu lewat begitu saja? Hari ini janji itu mengingatkan kita bahwa Allah layak dipercaya, itu sebabnya kita berserah penuh pada Dia. Yang ketiga terakhir. Ketika Daud diperhadapkan dengan rasa takut yang amat dan luar biasa, di ayat yang kelima tadi dia berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya.
Daud selalu memuji Allah dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, memuji Allah, memuji Tuhan senantiasa. Dengan kita menyanyi, dengan kita mendengarkan lagu pujian, sebenarnya kita sedang dikuatkan. Tolong dengarkan baik Bapak Ibu, mungkin saudara kurang sadar akan hal ini ya. Saudara menyanyi itu ada dua hal yang terjadi. Dengar. Ketika kita menyanyi ada dua hal yang terjadi, vertikal dan horizontal. Vertikal itu kita ungkapkan rasa syukur, rasa kagum kita pada Allah ketika kita menyanyi. Tapi di saat yang sama ketika kita menyanyi, kita sedang mengungkapkan, memberitahukan iman percaya kita kepada orang di samping kita. Hatiku percaya. Saudara bilang, aku percaya kepada Tuhan. Tapi temanmu yang di sampingmu juga merasa dan berkata, kawan ini tetap yakin dan percaya kepada Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, di gereja saudara jangan tahan-tahan mulut untuk menyanyi. Suarakan. Jangan pakai volume paling kecil. Tapi di luar sana saudara cari volume paling besar. Kalau ada di atas 10, kalau ada di atas 100, saudara mau 150 atau 15 kalau ada angka-angka 10 maksimal. Saudara mau kalau ada 20 lagi. Maksudnya suara dimaksimalkan. Di tempat lain. Tapi kenapa di gereja saudara cari volume paling kecil? Saudara pun mungkin tidak dengar lagunya. Saudara tidak dengar apa yang saudara nyanyikan. Kenapa tidak dengar? Karena hanya mulut komat kami. Begitu malasnya saudara. Saudara sekali lagi. Daud memuji Allah senantiasa di dalam hidupnya. Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Kita harus yakin ini. Apa maksudnya? Dalam Mazmur pasal 22 ayat 3 di sana disebut bahwa Allah itu bersemayam di atas pujian umatnya. Apa artinya? Berarti ketika kita menyanyi, jangan saudara berpikir ucapan, nada suara, syair yang saudara ucapkan itu berlalu sia-sia di atas angin itu sendiri. Tapi kalau saudara yakin firman-Nya berkata, dia bersemayam, berarti ketika saudara Allah ada di dalam pujian kita itu. Selain dia mendengar, selain dia disenangkan, di saat kita memuji Tuhan, dia hadir. Dan itulah keunikan gereja Tuhan yang ada. Gereja itu selalu berkumpul, di gereja itu selalu orang beribadah. Pernahkah saudara mengikuti sebuah ibadah tanpa ada nyanyian? Pernah ibadahnya tapi tidak ada nyanyian. Jadi apa ibadahnya? Berdoa lalu baca firman pulang. Pernahkah? Hampir tidak pernah. Tapi pernahkah saudara mendengarkan ada ibadah, tidak ada pemberitaan firman? Mungkin ada. Orang berkata kita nyanyi satu pujian, kita doa lalu kita jalan. Begitu ya? Oke, sekarang kita mau pergi, mau pulang ke kampung. Perjalanan yang panjang dan berliku. Lalu saudara bilang, sebelum kita berangkat tinggalkan rumah, mari kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat sebuah pujian di hadapan Allah. Saudara nyanyi, lalu setelah itu berdoa. Nah saudara-saudara, kenapa saudara lakukan itu? Mungkin kita melakukannya karena sebuah kebiasaan. Tapi hari ini dengar, bukan sebuah kebiasaan. Yakinkan diri kita bahwa Allah Tuhan kita bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan ketika hadiratnya dinyatakan, maka kedahsyatan Tuhan juga akan terjadi. Tembok Yeriko. Saulus dan Silas di penjara. Dua peristiwa ini digambarkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tembok Yeriko itu roboh bukan dengan senjata Bapak Ibu. Tapi tembok Yeriko itu roboh hanya karena pujian dan mereka mengelilingi sambil memuji Allah. Paulus dan Silas dalam penjara tidak menggerutu, tidak marah-marah. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak kecewa dengan Allah. Di dalam diri mereka tidak berkata percuma kita jadi rasul. Kita udah bela-bela nama Tuhan, tetap juga kita dibiarkan di penjara seperti ini. Gak bersalah pun kita di penjara, dipasung lagi. Tapi Alkitab berkata, Paulus dan Silas memuji Allah, menyembah Allah. Dan rantai-rantai yang membelenggu mereka, Paulus dan Silas, rantai itu terputus semua satu dengan yang lain rantai itu hanya karena mereka memuji Allah. Kenapa? Dalam pujian kita, hadirat Allah nyata. Dan kalau hadirat Allah nyata, rasa takut, rasa apa beban apapun,
Kalau hadirat Allah ada, maka itu yang akan membebaskan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu firman yang mengingatkan kita pada hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi rasa takut dalam hidup kita? Semua kita memiliki rasa takut ini. Kebenaran yang pertama diajarkan oleh dari pengalaman Raja Daud hari ini. Yang pertama, mari kita tidak henti-hentinya untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang kedua, percayakan dirimu, percayakan keluargamu, percayakan semua anggota keluarga kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pujilah Dia senantiasa dalam hidup kita. Maka 3 hal ini dilakukan oleh pemazmur, dalam hal ini Daud. Maka rasa takutnya pun dia bisa atasi. Dia bisa keluar dari rasa takut yang sangat menghimpit dan membelenggu dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atasilah rasa takut dengan selalu memohon belas kasihannya dan mempercayakan diri kita kepada Allah, dan selalulah memuji dan menyembah kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diperlengkapi oleh firman Allah. Bahwa rasa takut selalu ada menghantui diri kami, bahkan selalu datang setiap kami berada dalam seluruh aktivitas hidup kami, selalu ada rasa takut. Tapi hari ini firman Allah memberikan kami rahasia kebenaran firman, sebagaimana Daud bisa mengatasi rasa takutnya dengan senantiasa memohon belas kasihan-Mu. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami, bagi seluruh umat-Mu hari ini. Dan kami percaya bahwa Allah kami yang luar biasa, yang adalah pencipta segalanya, kami yakin Tuhan akan menolong kami. Dan juga ajar kami untuk selalu bersyukur dengan memuji Allah senantiasa dalam kehidupan kami. Meteraikanlah firman ini dalam kehidupan umat-Mu yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.